Oke, Pak. Ini kita jadi pindah-pindah nih, karena tadi hujan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Ya, karena hujan selalu bersama kita. Oke, membawa berkah ya? Oh, berkah. Hujan Betul. medali juga tadi ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Ini tanda-tanda kok ini. Tanda-tanda amin. Nah, kalau bicara tadi mengenai tadi kita sempat menyinggung masalah Wisma Atlet, kemudian infrastruktur juga. Ini kan kalau bicara Jakarta saat ini kan banyak sekali pembangunan infrastruktur gitu. Nah, untuk pengawalan sendiri artinya waktu tempuhnya dari atlet, dari Wisma Atlet atau dari hotelnya ke arah venue. Nah, ini bagaimana? Untuk simulasinya apakah sudah dilakukan juga dari sekarang? Ya, Mbak Lulu, tes event ini betul-betul kita jadikan evaluasi. Semua hal. Termasuk bagaimana jarak tempuh yang harus dilalui oleh para atlet kita dari Wisma Atlet ke venue. Baik GBK, kemudian kemarin di Taman Mini untuk silat, dan belum yang lain. Nah, semua ini tentu butuh penanganan lebih lanjut pasca tes event ini. Bagaimana rekayasa lalu lintas kita betul-betul bisa lebih tepat waktu. Karena menyangkut kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman para atlet dan ofisial juga. Ya. Nah, selebihnya tentu saya berharap nanti Pak Kapolri, Pak Menteri Perhubungan, Pak Gubernur DKI ini bisa menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan baik. Mungkin saja nanti di tol itu ada jalur khusus Asian untuk kontingen ya? Untuk kontingen, jadi hanya bus ataupun alat transportasi yang ditumpangi kontingen lah yang bisa melalui jalur itu. Yang kedua bisa jadi ada kebijakan libur pada penyelenggaraan Asian Games itu, entah sekolah atau untuk memobilisasi supporter ya Pak ya? Supporter juga, dan yang paling penting juga memobilisasi mengurangi kepadatan di jalan. Betul. Yang kedua kan ada ketentuan polusi atau udaranya kan harus dijaga dengan baik. Maka di Jakarta mungkin solusinya adalah mengatur jam kerja, jam libur bagi anak sekolah. Kalau di Palembang, saya kira yang perlu kita waspadai soal udara ini adalah musim kering, karena kita khawatir pada bulan Agustus itu memang sudah masuk musim kemarau ya. Musim kemarau, dan tentu harus dilakukan antisipasi mulai sekarang. Dan saya bersyukur Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya betul-betul menyiapkan itu dengan baik agar ada antisipasi dari awal. Keberadaan Asian Games 2018 apakah sudah cukup tinggi awareness-nya dari masyarakat? Jujur memang ini butuh stamina besar ya untuk menggerakkan seluruh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga keagamaan dan seluruh komunitas masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini saya aku memang butuh stamina yang cukup kuat untuk menggerakkan semua. Karena kadang kita masih menjadikan nama daerah itu hanya sebagai slogan, bagian dari kewajiban daerah itu sendiri untuk mempublikasikan. Padahal Asian Games ini di Indonesia, betulan tempatnya di Jakarta, Palembang dan Jawa Barat. Nah, kebetulan di situ. Tapi ini hajat nasional. Karena menjadi tuan rumah Asian Games tidak mudah. Kita terakhir tahun 62, sekarang 2016 tidak mudah. Karenanya ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Dan saya betul-betul minta tolong kepada media, pers, agar setiap saat menyemangati dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi. Entah dengan model kegiatan apa saja. Yang penting Asian Games, Asian Para Games, itu harus betul-betul menjadi buah bibir di seluruh masyarakat Indonesia. Baik, dan apakah juga mengaktifkan sosial media misalnya, karena sekarang sudah kids zaman now gitu ya teknologinya. Saya terus mendorong ke Inasgok agar seluruh sarana itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Lebih sosial media, bagaimana anak muda kita harus terlibat, membicarakan, berpartisipasi, dan bahkan mereka harus menginspirasi. Dalam artian bagaimana atlet nanti yang akan bertarung itu betul-betul dipublish mulai sekarang. Sehingga anak muda seluruh Indonesia nanti bisa menjadikan mereka sebagai inspirasi baru. Sebagai figur baru. Oke, sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya ada masyarakat umum datang gitu melihat prosesnya mereka berlatih gitu, karena mungkin itu menjadi keunikan sendiri walaupun asal tidak mengganggu konsentrasi begitu ya untuk pelatihan. Saya kira nggak masalah. Pelatnas. Dan bahkan Kemenpora terus terang ingin suatu saat punya
pelatnas terpusat. Jadi semua cabang olahraga itu bisa melakukan pelatnas di satu kawasan sendiri. Dan seluruh masyarakat pun juga bisa melihat ketika mereka berlatih, mereka melakukan aktivitas di pelatnas itu untuk menginspirasi dan sekali lagi mendorong anak-anak kita untuk menjadi atlet di masa yang akan datang. Ya, pelatnas sekalipun hari ini juga kita dorong agar ada sesi tertentu yang bisa dilihat oleh masyarakat. Baik itu ketika latihan, ketika ngobrol, mungkin ketika makan dan pemanasan, saya kira harus dipublikasi. Oke, kalau bicara mengenai tadi mungkin ada sosial media yang diaktifkan, ada juga apakah misalnya ada pusat informasi atau website Asian Games yang memang bisa diakses oleh publik begitu? Ya. Informasi center gitu kalau semua pengendalian informasi ada di Inaskop di Senayan. Di sana, di kantor Inaskop. Semua ada di sana, Pak. Dan itu bisa diakses oleh siapapun. Websitenya, Instagramnya, dan bahkan saya semalam melihat live final basket dari Instagram. Inaskop Asian Games 2018 kalau nggak salah ya. Lihat juga semalam. Saya udah follow soalnya. Udah. Mengenai persiapan atlet kan memang ada yang tes evaluasi, tapi apakah kemudian juga perlu untuk melakukan persiapan atlet dengan bertanding ke luar negeri misalnya? Tetap ada? Ya, saya sudah melihat rincian pembiayaan pelatnas ini. Ada yang khusus untuk dalam negeri, ada juga tryout untuk mengikuti pertandingan-pertandingan sebagai bagian dari uji coba melihat hasil pelatnas dalam negeri. Ada juga training camp. Mereka dikirim ke negara-negara yang sesuai dengan keinginan cabang olahraga dan negara-negara yang punya kelebihan dalam cabang olahraga itu untuk dilakukan pelatihan beberapa lama di sana. Nah, ini yang kita lakukan dengan seluruh cabang olahraga. Tentu variatif. Ada yang ke China, ke Jepang, ke Eropa, bahkan ada yang ke Amerika, ke jet ski, ke Amerika, kemudian renang, ada ke Australia dan sebagainya. Apakah juga dari pihak Kemenpora memberikan apa ya? Kalau tadi dikatakan memang tidak target ini yang diberikan kepada cabang olahraga ini ditekan, artinya kalian harus segini sehingga akhirnya mereka mau tidak mau harus benar-benar bergulat gitu ya dengan mengejar prestasi ini. Ketika model anggarannya sekarang kita balik, semua anggaran kita berikan di depan, maka itu tanggung jawab penuh bagi cabang olahraga untuk memanage. Tentu ini harus dikawal oleh pemeriksa maupun Kemenpora sendiri, oleh Inspektorat Kemenpora, agar penggunaan dana ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tetapi di lain sisi, target pemenuhan medali itu betul-betul kita serahkan pada cabang olahraga. Sehingga pemerintah mencatat apa yang disampaikan oleh cabang olahraga, berapa target emas. Kesanggupannya begitu kesanggupan mereka. Dan tentu pada saatnya ini kita tagih. Dan disitulah letak koordinasi baik kita dengan KONI, dengan cabang olahraga, bahwa target ini betul-betul menjadi target bersama. Tidak kemudian ada spekulasi dari masing-masing. Nah, dan pada saatnya tentu saya harus menyampaikan pada bulan Juni lah kira-kira nanti. Setelah cabang olahraga yang melakukan tryout, training camp ke luar negeri, dan pelatnas yang berkelanjutan ini akan kita lihat nanti bulan-bulan Juni itu kira-kira kita bisa meraih berapa medali di cabang olahraga ini. Kalau bicara mengenai sebenarnya kebutuhan dari atlet itu apa sih untuk mereka berkonsentrasi? Artinya kalau memang ya tadi material insentif memang butuh, tapi apakah ada hal lain gitu yang dibutuhkan? Banyak, Mbak. Material saya kira itu hanya bagian, tapi banyak bagian penting yang perlu didapatkan oleh atlet. Soal kenyamanan mereka berlatih, kemudian soal gizi, asupan gizi mereka, nutrisi mereka, sampai soal psikologi mereka. Dan seluruhnya ini harus dilakukan dengan pendekatan sains, dilakukan dengan pendekatan keilmuan dan teknologi yang lebih canggih lagi. Kita harus meninggalkan cara-cara lama, di mana pemantauan atlet itu tidak harus manual, tapi juga harus dilakukan secara detail. Istilah fungsi monitoring, dan tentu cabang olahraga sudah memahami hal seperti ini. Dan lebih penting lagi bagaimana atlet ini diberikan harapan bagi masa depan mereka. Setelah mereka berlatih, bertanding, menjadi juara, apa yang kemudian
harus pemerintah negara siapkan bagi masa depan mereka. Dan ini juga sudah kita siapkan. Dan kita buktikan kemarin ada kurang lebih 137 atlet peraih medali SEA Games, Asian Games, Olimpiade 2015-2017 kita angkat sebagai pegawai negeri sipil. Jadi ada jaminan di hari tuanya begitu ya. Mulai dari awal proses sampai di ujungnya kita betul-betul menyiapkan dengan baik. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangannya usai pariwara. Tetaplah bersama kami.